Halo adik-adik, kembali lagi di channelnya Kak Eka ya, Kinetic Education. Nah, hari ini adik-adik SMA kita belajar bareng bidang studi kimia yang Kak Eka masih melanjutkan mengenai materi hukum-hukum dasar kimia ya. Tapi khusus hari ini Kak Eka akan membahas mengenai hukum perbandingan volume, yaitu hukum Gay-Lussac. Oke, sebelum pelajaran mulai, seperti biasa, adik-adik subscribe-nya ditunggu loh, like and share-nya, dan selalu aktifkan tombol lonceng adik-adik agar selalu mendapatkan materi terbaru dari Kak Eka. Oke, nah tapi adik-adik harus tonton sampai selesai ya, agar bisa memahami materi yang hari ini Kak Eka jelaskan. Yuk, kita langsung saja pembelajaran hari ini. Kita bahas mengenai hukum Gay-Lussac. Ya. Oke, hukum perbandingan volume atau kita kenal dengan hukum Gay-Lussac ya adik-adik ya. Jadi ini bunyinya adalah, jadi bunyi dari hukum perbandingan volume ini adalah pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas bereaksi dengan volume gas asli reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana, yaitu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Oke adik-adik ya. Jadi kalau Kak Eka sederhanakan nih bunyinya, jadi gampangnya untuk mengingatkan kita bahwa ini adalah bunyi dari hukum Gay-Lussac itu adalah gampang banget adik-adik, tinggal perbandingan volume itu sama dengan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi hukum Gay-Lussac ini akan berlaku khusus untuk senyawa gas saja adik-adik. Jadi kalau reaksinya itu gas-gas semua, wow, itu pasti otak kita berpikir ini hukum Gay-Lussac atau hukum Avogadro. Nah, gitu saja. Nah, caranya untuk membedakan hukum ini gimana? Atau ciri-cirinya gimana? Gitu ya. Nanti akan Kak Eka jelaskan di video ini kok, tenang aja. Maka dari itu adik-adik harus tonton sampai habis ya. Nah, maksud dari bunyi hukum perbandingan volume itu adalah, di sini kan Kak Eka sederhanakan tadi bunyinya, bunyi dari hukum perbandingan volume, benar enggak? Ya, dimana bunyinya adalah perbandingan volume sama dengan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi maksudnya seperti ini adik-adik ya, perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien. Ini contohnya ya, di sini perbandingan volume akan sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Oke, jadi di sini koefisien reaksi dari unsur gas nitrogen berapa? 1 kan, otomatis volume dari gas nitrogen adalah 1 mililiter ya. Kalau kita pakai mililiter silahkan, kalau adik-adik pakai liter silahkan, yang penting satuannya mesti sama. Oke, di sini Kak Eka pakai mililiter. Nah, kemudian koefisien dari hidrogennya berapa? 3 ya, otomatis ya 3 mililiter. Oke, hasilnya menghasilkan amonia, gas amonia. Di sini koefisiennya berapa? 2. Otomatis akan terbentuk amonia 2 ml. Jadi kalau adik-adik baca nih reaksinya ya. Jadi cara bacanya apa? 1 ml gas nitrogen tepat bereaksi atau direaksikan atau bereaksi dengan 3 ml gas hidrogen menghasilkan 2 ml gas amonia. Nah, itu contohnya. Oke? Nah, dengan demikian, jadi kalau misalkan dengan demikian untuk memperoleh 50 liter gas amonia, kira-kira diperlukan berapa? Berarti di sini 50 kan gitu ya. 50 ml. Otomatis ya, 50 berarti di sini N-nya sudah ada 2. Ya gitu ya. Tinggal 50 bagi 2 berarti 25. Nah, di sini Kak Eka pakai satuannya liter ya, karena ini liter, oke? 25. Kemudian di sini 50 dikali 3 berapa? Nah, kan 150. Nah, di sini otomatis 75. Oke, jadi ini penyetaraan biasa di mana nanti koefisiennya akan sama menunjukkan volume yang digunakan atau yang dihasilkan. Oke, gampang kan adik-adik? Nah, sekarang kalau soalnya ini gimana? Nah, contoh CO direaksikan dengan H2O menghasilkan CO2 dan gas hidrogen. Kira-kira berapa volumenya? Jadi adik-adik yang terpenting setarakan dulu reaksinya. Karena apa? Koefisien itu menunjukkan perbandingan volumenya. Kalau yang ini
Nah, Kak ingat lagi ini perbandingannya 1:3:2. Oke. Nah, terus kalau ini gimana? Nah, kita setarakan dulu. C di sini berapa? 1. Di sini 1. Oke, sudah sama C-nya ya. Aman. Oke. O-nya di sini 1 tambah 1. Jadi 2. Artinya sebelum reaksi ada 2O. Di sini juga sudah 2. Kemudian H-nya di sini 2, di sini juga sudah 2. Berarti reaksi ini setara. Di mana koefisiennya 1, di sini 1, di sini juga 1, di sini juga 1 ya. Sehingga perbandingannya adalah di sini Kak Eka pakai satuannya mililiter, oke? Jadi apa? 1 mililiter gas karbon monoksida tepat bereaksi dengan 1 mililiter gas air atau uap air gitu kalau kita bilang ya, membentuk 1 ml gas karbon dioksida dan 1 ml gas hidrogen. Oke, ini tergantung dari koefisiennya. Sehingga catatannya kalau ada reaksi kimia nanti terkait dengan hukum Gay-Lussac, adik-adik harus setarakan dengan tepat. Kalau salah menyetarakan reaksi, hasilnya akan mengikuti loh ya. Oke. Nah, kalau misalkan dengan sebanyak 4 liter gas karbon monoksida. Nah, kalau 4 liter di sini ya, membutuhkan 4 liter. Jadi kalau di sini 4, kan gitu ya, 4 liter. Berarti di sini 4 liter, di sini juga 4 liter, di sini juga 4 liter. Ya, atau dikatakan kalau kita gunakan 4 liter gas karbon monoksida, otomatis tepat bereaksi dengan 4 liter uap air akan menghasilkan 4 liter gas karbon dioksida dan 4 liter gas hidrogen. Begitu juga kalau kita menggunakan 10, di sini 10, di sini 10, di sini 10, dan di sini 10. Oke, itu yang dimaksud dengan hukum perbandingan volume dari hukum Gay-Lussac. Ingat adik-adik, agar nggak panjang-panjang menghafalkan bunyinya, kita ingat aja perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan molnya. Oke, itu cara cepat untuk mengingat hukum perbandingan volume dari hukum Gay-Lussac. Oke, nah soal yang kedua, yang pertama Kak Eka kasih nih biar gampang. Oke, di sini di soal ini Kak Eka sudah tambahkan reaksinya dan ini reaksinya sudah setara. Tapi kalau belum ada reaksi ya adik-adik buat reaksinya ya tentu harus setarakan loh ya. Oke, jadi soal ini menanyakan sebanyak 8 liter propana kan gitu ya, gas propana dibakar habis dengan oksigen. Nah, propana itu C3H8 berarti dibakar habis dengan oksigen berarti O2 ya. Reaksinya seperti ini. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah pada suhu dan tekanan sama. Ingat ya, kata kunci di soal itu mengenai hukum Gay-Lussac itu adalah ada suhu dan tekanan yang sama. Gitu loh adik-adik ya. Oke, gas CO2 yang dihasilkan adalah berapa? Nah, jadi ciri-ciri dari hukum Gay-Lussac pada soal kita langsung bisa pada saat lihat soal langsung bisa tahu, oh ini pengerjaannya mesti menggunakan hukum Gay-Lussac. Ciri-cirinya apa? Gampang sekali. Yang pertama, data senyawanya adalah gas. Hanya gas adik-adik. Oke. Yang kedua, di soal yang diketahui hanya volume saja, tidak ada yang lain. Bisa saja volumenya itu dalam bentuk persen, oke? Tidak ada yang lain, hanya volume tok. Mol tidak ada, massa tidak ada. Jadi di senyawa itu, kalau senyawanya sudah gas semua, kemudian ditambah yang diketahui dalam soal datanya hanya berupa volume saja, baik itu satuannya mililiter atau liter, adik-adik langsung tembak. Ini pengerjaannya adalah menggunakan hukum Gay-Lussac. Di mana Gay-Lussac bunyinya perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan molnya. Oke? Jadi, otomatis untuk mengerjakan soal ini adik-adik menggunakan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volumenya. Karena ditanya volume CO2 kan gitu ya. Ya, berarti adik-adik lihat. Nah, di sini reaksinya sudah setara, jadi aman. Koefisien CO2 berapa? 3. Oke. Koefisien yang diketahui, siapa yang diketahui? Propana ya, koefisiennya berapa? 1. Ya, dikali dengan volume yang diketahui siapa? C3H8.
Maka 3:1 kali 8, otomatis volume CO2 yang terbentuk adalah 24 liter. Oke, paham adik-adik? Terus kalau Kak Eka tanya volumenya air berapa? Berarti apa? 4 kan gitu? Oke, per 1 ya. Berarti koefisien air per koefisien propana dikali volume propana. Berarti 4 per 1 dikali 8. Otomatis kalau ditanya volume air berapa jadinya? 32 liter, tinggal 8 kali 4. Oke, pas. Nah, ini pengerjakan secara teori gitu ya. Kak Eka punya cara cepatnya. Cara cepatnya gimana? Jadi ini bagi adik-adik yang lemah. Yang lemah membuat reaksi gitu ya. Jadi udah bikin reaksinya bingung caranya gimana memulai, kemudian menyetarakannya juga bingung. Tetapi cara cepatnya Kak Eka ini adik-adik bisa gunakan apabila senyawa hidrogen dibakar. Oke, itu catatannya. Senyawa hidrokarbon dibakar. Senyawa hidrokarbon direaksikan dengan oksigen. Karena senyawa hidrokarbon kalau direaksikan atau mengalami pembakarannya, dengan catatan pembakaran sempurna dia akan selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, tapi ini paling sering ditanya loh ya. Oke, cara cepatnya Kak Eka gimana? Jadi Kak Eka nggak akan bikin lagi yang namanya reaksi ini. Oke, nggak bikin reaksi lagi, nggak menyetarakan reaksi. Karena nggak bikin reaksi berarti nggak menyetarakan reaksi. Cara cepatnya gini, karena di sini ditanya volume CO2. Berarti kalau volume CO2, adik-adik coba ya, berapa? Jadi caranya jumlah karbon pada senyawa yang diketahui dikali dengan volume yang diketahui. Gitu saja prinsipnya cara cepatnya. Jadi kalau ditanya volume CO2, berapa jumlah C pada senyawa yang diketahui? Yang diketahui ini kan C3H8. Berapa C-nya? 3. Kayak gitu. Ya. Kemudian volume yang diketahui senyawanya, ini juga berapa volumenya? 8. Otomatis apa? 8 kali 3 berapa? 24. Itu cara cepatnya Kak Eka. Oke? Itu cara cepatnya. Sip? Ya, oke, kita latih deh cara cepatnya. Kalau misalkan Kak Eka punya ini. Oke, kalau kayak gini Kak Eka tanya. Kita jawab bareng-bareng ya. Di sini Kak Eka tanya, ya, soal yang pertama, hitunglah berapa volume gas karbon dioksida yang terbentuk dari jika 5 liter gas C4H10 dibakar. Nah, berarti apa? Ditanya volume CO2. Tinggal apa, Dek? Jumlah C-nya di sini berapa? 4. Volumenya diketahui berapa? 5. Berarti 4 kali 5 berapa? 20 liter. Jadi nggak bikin reaksi lagi. Oke? Terus kalau yang ini gimana? Nah, di sini tinggal apa? 4 kali 3 atau 3 kali 4 berapa? 12 liter. Sudah? Kalau ini gimana? Nah, di sini pentana gitu ya. 5 kali 2 berapa? 10. Berarti 10 liter. Jadi itu cara tercepatnya ya. Jadi kita nggak usah bikin reaksi lagi. Oke? Sip, jadi udah paham ya cara menggunakan cara cepat yang Kak Eka ajarkan? Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Nah, soal yang kedua. Misalkan soal yang kedua adalah seperti ini. Setiap 2 liter gas nitrogen tepat habis bereaksi dengan 3 liter gas oksigen menghasilkan 1 liter gas oksida nitrogen. Jika volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama, udah ada kata ini gas-gas semua kan gitu ya. Ini gas-gas semua, ada suhu dan tekanan sama, kata kuncinya. Kemudian adik-adik perhatikan lagi yang diketahui liter. Berarti apa? Gay-Lussac. Oke, itu caranya ya. Ditanya, tentukan rumus molekul senyawanya itu gimana? Adik-adik kalau mau buat reaksi, ini harus bikin reaksi. Jadi kita gunakan prinsipnya Gay-Lussac itu apa? Perbandingan mol sama dengan perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Kalau dibolak-balik juga boleh, oke? Ya, di sini reaksinya. Nih gas nitrogen berarti apa? Gas nitrogen. Oke. Tepat habis bereaksi plus oksigen O2 menjadi oksida nitrogen. Oksida tuh berarti ada oksigen, ada nitrogen, senyawanya pasti NO. Nah, kita belum tahu senyawanya karena yang ditanya rumus molekulnya. Oke? Jadi, berapa yang digunakan gas oksigennya? Gas nitrogennya? 2 liter.
Otomatis 2 liter ini jadi koefisiennya 2. Paham? Kemudian berapa gas oksigennya? Gas oksigennya 3. Berarti di sini koefisiennya harus 3. Oke? Sedangkan ya, menghasilkan 1 liter. Berarti di sini koefisiennya 1, nggak usah ditulis lagi ya koefisiennya ya. Ini sudah menunjukkan 1 jumlahnya ya. Oke, sekarang dengan menyetarakan, sekarang ditanya adalah rumus molekul oksida nitrogennya. Otomatis adik-adik setarakan biasa aja. Di sini N-nya berapa? 4. Berarti X-nya ini harus diganti dengan 4. O-nya di sini 6. Maka di sini mesti diganti dengan 6. Oke. Jadi N4O6. Ini masih bisa disederhanakan lagi nggak? Karena ini kan rumus molekul ya. Jadi rumus yang paling sederhana banget. Oke, kita masih bisa sederhanakan lagi ya, sama-sama bagi 2. Ini bagi 2 jadi 2, ini bagi 2 3. Berarti N2O3. Otomatis rumus molekul oksida nitrogennya adalah N2O3. Oke, gimana adik-adik? Paham untuk contoh soal yang Kak Eka berikan ini? Nah, tipe yang ini menanyakan rumus molekul. Tipe yang pertama itu menanyakan volume. Oke. Tipe yang ketiga. Yang ketiga gimana? Nah, tipe yang ketiga di sini Kak Eka langsung bahas aja ya. Oke. Tipe yang ketiga adalah persentase. Nah, di sini dikasih berupa persentase volumenya kadarnya. Di sini adik-adik coba. Dengan menganggap bahwa kadar oksigen udara 20%, tentukan volume udara yang diperlukan untuk membakar 4 liter gas amonia. Oke, prinsipnya sama. Yang terpenting, reaksi itu mesti setara. Nah, di sini Kak Eka menggunakan perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Kak Eka cari dulu volume oksigennya. Oke, volume oksigennya otomatis apa? Koefisiennya oksigen berapa? 7. Berarti 7 dibagi amoniaknya berapa? 4. 7 dibagi 4. Ya. Sudah otomatis berapa volume gas amoniaknya? 4 liter. Berarti 7 dibagi per 4 dikali 4. Tewas 4-nya ya. Oke, kita bisa hilangkan maksudnya kata tewas dari Kak Eka ya. Oke, jadi volume oksigennya adalah 7 liter. Nah, sekarang dengan menganggap bahwa kadar oksigen di udara itu 20%, maka apa? Volume udaranya jadinya berapa yang diperlukan? Oke. Berarti volume oksigen sama dengan 20% dikali dengan volume udaranya. Kita udah dapat 7 liter volume oksigennya. Otomatis sama dengan 20% kali volume udaranya. Jadi volume udaranya adalah 7, 20% ini otomatis adik-adik bagi 100, berarti 0,2. Berarti volume udaranya 7 dibagi 0,2. Jadinya adalah 35 liter. Oke, gampang? Ya. Tipe ketiga ini. Terus tipe keempat. Nah, tipe keempat seperti ini. Jadi gas itu dicampur. Nah, tipe keempat soalnya seperti ini. Campuran gas metana dan propana yang volumenya 10 liter dibakar secara sempurna. Ingat, hidrokarbon kalau dibakar sempurna dia selalu menghasilkan apa adik-adik? CO2 dan H2O. Itu selalu ya. Oke, kemudian jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, ternyata dihasilkan volume gas CO2 sebanyak 24 liter. Tentukan volume masing-masing gas metana dan propananya berapa. Oke, ditanya nih, kita ada sebuah campuran gas. Di sini gas ini kita tahu ada metana, ada propananya. Jumlahnya, volumenya adalah 10 liter. Itu maksud soalnya adik-adik ya. Jadi kalau kita misalkan nih, nah misalkan volume metananya adalah X liter, otomatis volumenya propana berapa? 10 min X liter ya. Ternyata pada saat membakar campuran ini yang 10 liter gitu ya, dihasilkan CO2 total. Ini 24 liter. 24 liter ini ingat volume CO2 total. Karena jadi pengerjaannya ya, oke, kalau kita bakar nih kan gitu ya. Metana juga mengalami pembakaran enggak? Menghasilkan CO2 juga enggak? Iya, menghasilkan CO2 juga. Berarti 24
liter ini bisa saja ada bersumber sebagian dari pembakaran metananya. Nah, berarti kita cari, anggap aja ini X liter. Oke. Ini sudah setara ya reaksinya. Adik-adik kan bisa nyetarain ya. Di sini 1, 1, oke. Hanya 4. Di sini ada 2. Pertama berarti biar 4 kali 2. Oke, O-nya berapa di sini? 2 tambah 2, 4. Otomatis di sini harus 4. Oke. Kalau di sini X liter, maka CO2-nya di sini juga X liter. Kenapa? Karena koefisiennya sama. 1 banding 1. 1 per 1 kali X liter. Berarti pada metana juga ada dihasilkan CO2 sebanyak X liter. Terus kalau propana kita misalkan kalau tadi metananya X liter, propananya adalah 10 min X liter. Otomatis, nah berapa CO2-nya? Menghasilkan CO2 juga nggak? Iya, menghasilkan juga. Tinggal adik-adik apa? Koefisiennya. Koefisiennya di C berapa? 3. Berarti 3 per 1 dikali 10 min X. Oke, berarti apa? 3 ya, 3 per 1, 3. Berarti 3 kali 10 otomatis 30 min 3X liter. Oke, sehingga dari total CO2 ini kita harus cari X-nya. Ya, karena kakak di sini asumsikan X gitu ya. X-nya. Kalau sudah dapat X-nya, otomatis nanti kita akan dapatkan metananya berapa, propananya berapa. Volume total CO2-nya 24 liter. Berarti artinya bahasa volume CO2 total berarti ini adalah CO2 yang di sini dari metana ditambah CO2 dari propana. Oke, ayo kita tambahkan aja. Berarti apa? X liter ditambah 30 min 3X. Totalnya ini adalah 24. Oke, sampai sini adik-adik. Sekarang kita tinggal kurangin aja. 1 kurang 3X berapa? Min 2X. Oke, berarti tambah 30. 24 ya. Oke, 30 ini kita lempar ke situ. Nah, ke kanan. Berarti 24 kurang 30 berapa? Min 6. Sehingga X-nya adalah 3. Oke. Karena sudah dapatkan X, tadi kita asumsikan volume metananya itu X liter, maka volume metananya adalah 3 liter. Sedangkan volume propananya 10 min X, berarti apa? 10 dikurang X ini tinggal kita ganti dengan 3, 10 dikurang 3 adalah 7 liter. Nah, itu adik-adik caranya. Oke, ini cara teoritis. Coba tadi di soal yang pertama, Kak Eka sudah kasih cara cepatnya. Kalau ditanya volume CO2, kita bisa tinggal kali, jadi nggak usah mikirin reaksi ini lagi. Nah, cara cepatnya itu tetap sama tadi ya. Tinggal apa? Kita nggak bikin reaksi. Volume C di sini berapa? 1 di metana. Berarti kali X, sehingga X liter. Jumlah C di propana berapa? 3. Berarti 3 dikali 10 min X, 30 min 3X liter. Tinggal jumlahkan saja sama X tambah 30, nah dapat X-nya 3. Ya, ini cepat. Jadi kita nggak bikin reaksi, nggak perlu menyetarakan lagi. Ya, oke, adik-adik ini bisa gunakan cara cepatnya. Sip, ya. Nah, cara cepatnya ingat kalau udah ditanya volume CO2 dari hasil pembakaran senyawa hidrokarbon, cirinya senyawa hidrokarbon, ingat senyawa itu pasti mengandung C dan H. Itu aja. Kalau adik lupa, dari namanya aja kita akan diingatkan hidrokarbon. Hidrogen, karbon berarti karbon. Oke, otomatis tinggal jumlah C pada senyawa yang diketahui dikali volume senyawa yang diketahui. Oke, itu caranya untuk mencari volume CO2 dengan cara yang cepat. Oke, ya adik-adik ya. Oke, demikian dulu video dari Kak Eka tentang hukum perbandingan volume yaitu Gay-Lussac. Semoga tips-tips atau trik-trik yang tadi pengerjaan soal adik-adik bisa kuasai ya. Karena soal-soal ini biasanya akan dimodifikasi atau digabung dengan stokiometri dengan hukum gas yang lain seperti hukum Avogadro ya, atau di stokiometri biasanya akan digabung gitu ya adik-adik ya untuk soal yang lebih lanjut. Dan ini soal-soal ini akan muncul lagi
pada saat adik-adik mau mencari perguruan tinggi, baik itu swasta maupun negeri ya. Oke, latih lagi dengan soal-soal yang lain berhubungan dengan Gailusak. Semoga video ini bermanfaat buat adik-adik. Sebelumnya, mohon subscribe, like, and share-nya, dan selalu aktifkan tombol loncengnya. Oke, untuk video selanjutnya, Kak Eka akan jelaskan materi terakhir dari hukum-hukum dasar kimia, yaitu hukum Avogadro ya. Biar tuntas Kak Eka menjelaskan materi tentang hukum-hukum dasar kimia ya. Jadi untuk video selanjutnya Kak Eka akan bahas hukum dasar kimia yang terakhir, yaitu hukum perbandingan volume juga, tapi prinsip dari Avogadro. Oke adik-adik, maka dari itu adik-adik aktifkan selalu tombol loncengnya ya. Oke, terima kasih. Bye-bye.